Iya. Soalnya kapan voice-nya poinnya dari sini. Nonton di sana mas butuh kabel nyampe gitu suaranya voice nyampe. Kemarin aku pesan dulu. tadi ada lagi di versi Gempa aja loh. Suaranya belum. kalau juga bisa nggak anu record di voice suaranya nanti di mix situ bisa Biasanya saya kemarin tuh di kabel. itu sini betul sekali sini kalau wireless Iya, betul. Jadi kayaknya harus suaranya dari pembicaranya terus sama suaranya itu kan harus. oh ada feedback Iya. adem banget voice masuk Iya, ini dari streaming pakai ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahzan wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak Ibu, mari pada kesempatan yang Allah berikan kepada kita malam hari ini kita makmurkan, kita pergunakan untuk membaca surat Al-Mulk ayat 12. Mudah-mudahan majelis kita ini dapat kebaikan sebagaimana disebutkan dalam hadis, tidak ada hari yang amal soleh lebih Allah cintai, yaitu melebihi daripada amal soleh dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh yang kita perebutkan supaya kita mendapatkan kebaikan yang Allah bersumpah wal fajri wal layalin ashr, demi fajar dan malam yang 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bidzati sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusur. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang yakhshawna, mereka senantiasa takut, rabbahum, kepada Tuhannya, bil ghaibi, sekalipun tidak bisa dilihat, bil ghaibi, sekalipun
tidak ada yang mengetahui dia, tidak ada orang lain yang melihat dia. Lahum bagi mereka maghfiratun, ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Di ayat ini penjelasan datangnya dari Allah kalau orang beriman masih punya rasa takut kepada Allah, meskipun Allah tidak bisa dilihat atau meskipun dia sendirian, tidak ada orang lain yang melihatnya. Apa janji Allah berbaik? Allah berjanji Allah akan berikan ampunan dan Allah akan berikan pahala yang besar. Ya, dalam hidup kita ini banyak sekali kita melihat orang yang tak takut sama Allah. Ya, tanda-tandanya apa? Kemaksiatan sangat banyak. Narkoba yang sudah diatur dengan hukuman yang ini tetap berjalan. Perzinahan, LGBT, atau virus penyakit HIV itu terus meningkat, tidak pernah turun. Kadang kita berpikir seberapa besar kekuatan dakwah kita ini dibandingkan dengan kemaksiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kadang merasa sepertinya kita ini sudah besar dalam berdakwah, tapi begitu melihat kemaksiatan jauh lebih dahsyat, belum ada apa-apanya kita. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kita kuatkan di dalam hadis, kalau orang masih ada rasa takutnya, maka Allah akan berikan ampunan. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad juga yang lain dari Bukhari. Sahih Bukhari 3222 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seseorang yang melampaui batas atas dirinya atau banyak berbuat dosa, dan ketika kematiannya sudah hampir dekat, dia berpesan kepada anak-anaknya, jika nanti aku meninggal dunia, bakarlah jasadku, lalu tumbuhlah menjadi debu, kemudian terbangkanlah pada angin. Karena rajulun, dulu ada seorang laki-laki yusrifu ala nafsihi, dia melakukan maksiat, semua bentuk maksiat dilakukan. Takut lah, kalau aku naik mati mesti disiksa. Jadi dia yakin betul kalau mati pasti disiksa, melihat maksiatnya jangan. Lalu dia berpesan pada anak-anaknya, setelah mulai mati kamu bakar aja, dibakar, lalu saya itu tubuh debunya itu bawa ke tepi laut, ketika angin ini keras kamu lemparkan, biar diterbangkan angin, biar nggak kena siksa. Pikirnya begitu. Terus Demi Allah, seandainya rohku telah menetapkan pasti aku akan disiksa dengan siksaan yang tidak akan ditimpakan kepada seorang pun. Ketika orang itu meninggal dunia, perintahnya pun dilaksanakan. Kemudian Allah memerintahkan bumi dengan berfirman, kumpulkanlah apa yang ada padamu. Maka bumi melaksanakan perintah Allah dan orang tadi berdiri menganggap. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang mendorongmu melakukan itu? Orang itu menjawab, wahai Rabb, karena aku takut kepadamu. Allah Ta'ala pun mengampuninya. Ini keutamaan takut kepadamu. Di dalam hadis Ahmad illa tauhid, jadi semua bentuk maksiat dilakukan kecuali tauhid. Jadi dia masih tetap berpegang pada tauhid. Jadi takut kepada Allah itu bentuk dari tauhid, bentuk dari iman. Tapi jangan ditiru kayak begini, Pak. Jangan ditiru model orang kayak begini.
Tapi arti keutamaannya orang punya tauhid, meskipun dia banyak membuat maksiat, tapi dia masih ada sedekahnya. Sampai pengen pun harus mati, pohon naik terus tumbuhan pas ini uang hilang supaya dia ada semua, karena dia yakin pasti dia ada. Tapi ternyata Allah bertanya, mahamalaka ala masana, apa yang menjadikan, yang mendorong kamu melakukan seperti itu? Khasyatu ya Rabb, faghfara. Saya melakukan itu karena saya masih takut sama Allah, maka dia diampuni. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, pertanyaannya gimana ya supaya kita ini takut, ada takutnya sama Allah gitu loh Pak. Ya, orang berbuat dosa bisa meninggalkan perintah Allah, bisa dalam bentuk melanggar larangan Allah. Berat putih, tidak menjalankan perintah Allah dengan melanggar larangan Allah, berat putih. Kalau iblis diperintahkan Allah untuk sujud, tapi tidak mau. Kalau Nabi Adam dilarang untuk dekat-dekat makan buah yang terlarang, dilanggar, sama-sama melanggar. Berat mana ini? Berat iblis, karena iblis tidak menjalankan perintah. Orang tidak sholat dengan orang yang khamar itu berat mana ini? Berat tidak sholat apapun, karena itu pelanggaran untuk tidak menjalankan perintah Allah yang wajib pasti. Innalladzina yakhshawna rabbahum, kapan dia orang itu bisa takut? Kadang secara ini tertulis alim ya, alim dikatakan ulama alim, tapi melakukan apa? Korupsi besar-besar, kok bisa ya? Karena kalau kita kembali kepada Al-Quran, inna ma yakhshallaha min ibadil ulama, padahal di dalam Al-Quran orang itu akan takut kepada Allah kalau dia punya ilmu. Oleh karena nanti ada ilmu yang mana yang mengantarkan orang takut sama Allah. Inna ma yakhshallaha min ibadil ulama. Al-khasyah, takut itu ada ketika orang itu punya ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang Allah, memahami siapa Allah. Ditambah lagi al-ilmu billah wa ta'zim. Jadi kalau orang itu memahami siapa Allah, dan orang itu memahami akan kebesaran Allah, dua itu kan syaratnya. Wedi, ngerti, ini loh Allah sifatnya. Yang kedua, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Nah, jangan macam-macam dengan Allah ini. Itu baru ada rasa takut. Kalau itu tidak ada, sulit. Innama yakhshallaha min ibadil ulama, innallaha azizun ghafur. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, oleh karena itu siapa orang yang paling takut kepada Allah? Rasulullah. Kenapa Rasulullah SAW adalah paling takut? Karena yang paling tahu tentang Allah ya Rasulullah Nabi. Hadis diriwayatkan oleh Aisyah, wallahi inni la'alamukum billah azza wa jalla wa ahsanukum lahu. Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, paling tahu, paling mengerti siapa Allah, wa ahsanukum, dan paling takut. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, sumbernya apa kita supaya ngerti Allah? Quran, Pak, Quran. Jangan pernah lepas dari Al-Quran. Al-Quran dan hadis. Baca, ikra Al-Quran, tilawah. Baca itu bisa diam tapi ngerti isinya, itu bisa baca, disebut ikra. Tapi bisa kita lafadzkan. Kita baca buku, nanti di akhirat ikra, kamu baca tulisan catatanmu itu kan membaca yang tertulis.
Tapi kalau ketika Rasulullah ketika dapat wahyu bukan membaca tulisan di bawah malaikat Jibril, la tuharrik bi lisanaka litajal bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Ikuti apa yang dibaca oleh malaikat Jibril. Itu Iqra. Nanti ada tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil itu baca dan perhatikan tajwidnya. Itu tartil. Tapi kalau tilawah itu mesti satu ayat dilisankan, dilafalkan, itu tilawah. Lalu ada tadabbur itu dari dubur. Kalau sudah selesai ngaji, dapat apa untuk diri kita? Mau ngaji, apa di sini mau? Ada Pak di sini, yang kita bawa itu ada, itu namanya tadabbur. Pulang yang dibawa lucu minta. Oh ngaji apa? Pokoknya lucu. Jadi tadabbur itu apa yang kita baca Quran itu nanti kita pulang. Ya Allah, ini untuk saya yang harus menyentuh dirinya dan untuk perbaikan diri. Jadi supaya kita ini betul-betul memahami siapa Allah, kenapa sumber Quran Pak? Quran. Dulu kita bahas, kita baca Quran itu tidak sama dengan baca buku selain Quran. Kalau Bapak disodori buku selain Quran, Bapak baca 1000 kali bosan pasti. Aku loh wis paham, buku itu penting ini. Tapi ketika Bapak membaca Quran sedang bersentuhan dengan kalam Allah langsung, dengan sifat Allah langsung, Bapak gerakkan lisan baca Quran, Allah bersama kita. Maka kita baca surat Al-Fatihah setiap sholat kita. Pernah bosan tak? Pernah bosan tak? Bapak berapa ribu kali baca Quran dalam sholatnya? Bapak baca terus Quran, nanti masuk sih. Ketika kita lepas dari itu maka goyah. Pasti hati kita akan goyah. Ingat apa? Pandemi dulu gitu. Covid itu Pak. Wis ke masjid jarang nih. Seorang di Oman DVD Jumatan tak boleh bisa gitu. Terasa gak Pak? Gersam. Betul gersam. Ya terasa begitu pandemi selesai pengajian hidupkan lagi. Terasa kan? Gak bisa buat gitu. Gak bisa. Senantiasa takut gitu. Innal ladzina yasawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Yaksawna, takut, senantiasa takut kepada Allah sekalipun Allah tidak bisa dilihat, atau sekalipun dia melakukan itu gak ada orang lain yang melihatnya. Jadi Allah akan berikan ampunan. Ini kita keluarkan dari hadis ya Bu. Kita keluarkan di surat Al-Bayyinah ayat 98. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga Adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Apa balasan bagi orang yang beriman takut kepada Tuhannya? Surga. Apalagi keridhaan Allah. Allah akan berikan kepada orang yang takut kepada Tuhannya surga. Kemudian Allah berikan keridhaan. Lafaz yang digunakan apa Bapak Ibu? Khosyah. Mengapa tidak yaksa? Mengapa khosyah? Khosyah itu fi'il madhi. Karena ini berbicara nanti di surga, di akhirat.
Jadi terjemahnya demikian itu balasan bagi orang yang telah takut dulu di dunia terhadap Tuhannya. Maka kita memahami yaksawna rabbahum, kita memahami yaksawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa di mana saja, kapan saja, senantiasa takut kepada Allah. Ini loh balasan. Itulah di surat 3 ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Faqina adzabannar, takut itu Pak. Ujungnya ketika dia berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, ingat sama Allah. Ketika akalnya memikirkan langit dengan bumi, mengingat Allah, nyambung ke dalam hatinya Rabbana ma khalaqta hadza batila, dan puncaknya takut akan azab neraka, takut pada Allah. Jadi takut di sini kapan saja Pak? Kapan? Senantiasa takut. Jadi ketika kita di rumah lalu kita melakukan kemaksiatan, takut tidak sama Allah. Ketika badan kita bergerak, tangan kita bergerak, ketika tangan ini melakukan kemaksiatan, ingat sama Allah kan? Dan ketika ingat, lalu muncul fakina, ada takut. Jadi balasan surga ada dan keridhaan Allah akan Allah berikan kepada orang yang takut kepada Tuhannya. Takut yang kayak apa? Senantiasa takut di mana saja dan kapan saja. Ketika badannya berdiri, badannya duduk, badannya berbaring, ketika akalnya memikirkan langit dan bumi, ketika hatinya nyambung terus. Di surat yang lain balasan Allah tadi syaratnya takut, ilmu. Yang kedua memahami keagungan Allah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut kepada keagungan Tuhannya, disediakan 2 surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada keagungan Tuhannya, jannatan. Apa jannatan? 2 surga. Di surga itu nanti tempatnya gak satu. Jadi ada satu tempat dan tempat lain. Tempat untuk dirinya dan tempat untuk pasangannya. Jannatan. Tapi kita mengenal istilah jannah, jannatul dunia. Ada surga dunia. Surga dunia itu apa Bapak Ibu? Ketika jiwa kita, hati kita dekat sama Allah, akan memunculkan ketenangan, ketentraman. Itulah surga dunia. Buat saya agak ini sedikit ya. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari apa? Tanah. Diciptakan terbudi di langit apa di surga? Surga. Tapi badannya dari, ceritanya ya apa nih? Badannya dari tanah, tapi diciptakan di langit, ya Allah. Jadi Allah perintahkan malaikat untuk mengambil tanah dari bumi, dibawa naik ke langit, dibentuk. Apa mawon turab, tin, hama masnun, salsal kal fakhor. Itu urut-urutan, turab tanah, dicampur air tin, lalu beliket hama masnun, terus dibentuk kering. Salsolin kalfakor, kayak tembikar kering Pak, berjut manusia. Bagaimana supaya bisa bergerak? Nabi Adam bisa bergerak dikasih apa? Roh. Dari mana roh itu? Dari Allah. Menruhi kan? Ditiupkan melalui mana? Atas Pak. Pertama kali yang terjadi pada ketika bergerak, yang terjadi pertama kali apa? Bersih. Apa yang diucapkan Adam? Alhamdulillah. Itulah kalimat pertama kali yang muncul di lisan Adam. Berarti ada rohnya kan ya Pak? Roh dari siapa?
Allah di langit di atas arsy. Kita juga begitu. Kalau kita mati, badan kita kembali kan? Kalau kita mati, roh kita kembali kemana? Kepada Allah. Ketika kembali diterima sama Allah kan? Bapak yakin diterima sama Allah? Ketika mati itu rohnya dicabut sama malaikat, dibawa naik. Kapan roh itu diterima sama Allah? Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Kalau jiwanya tenang. Siapa jiwa tenang itu? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikr. Itu jiwanya orang beriman. Bagaimana kita membangun iman? Dengan isi perut, nuruti hawa nafsu, atau dengan isi roh kita? Roh itu mana? Maka ketika roh kita ini qad aflaha man zakka, qad aflaha man tazakka, kita beriman, kita bersihkan roh kita, tidak akan terhijab lagi nanti di hadapan Allah. Maka ketika hidupnya di dunia itu akan menjadikan tentram, bahagia. Di sini letaknya bahagia, bukan lezat. Kalau lezat itu fisik. Jadi ada mengatakan dekatnya jiwa kita kepada Allah akan memunculkan ketentraman, ketenangan. Itulah surga dunia. Seorang sahabat penulis wahyu namanya Handolah ketemu dengan Abu Bakar di jalan, ditanya bagaimana kabarmu? Nafaq wa Handolah. Handolah sudah munafik ini. Abu Bakar kaget, Pak. Mengapa kamu mengatakan begitu? Saya ini kalau bermajelis dengan Nabi rasanya tenang, seakan melihat surga di depan mata saya. Tapi kalau sudah pulang, hati saya jadi keras, jiwa saya keras. Ada apa? Diajak oleh Abu Bakar ke rumahnya Rasulullah, lalu dinasihatkan Rasulullah. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Orang itu kalau masih ada takut, Allah itu maha besar, Allah maha kuasa, lebih Pak. Maka Allah berikan nanti di surga jannah. Dan orang itu kalau beriman masih ada takutnya kepada Allah, maka dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Ketika dia melakukan kemaksiatan, seperti gunung akan menimpa pada dirinya. Kalau sudah dia beramal soleh, maka jiwanya sangat dekat kepada Allah, maka timbul kebahagiaan, ketentraman pada jiwanya, dan itulah surga dunia. Tapi tafsir mengatakan jannatan ini bukan surga dunia ini. Nanti di surga ada dua tempat nanti di surga. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Allah tidak bisa dilihat Bapak Ibu. Pahala tidak bisa dilihat, akhirat tidak bisa dilihat. Beriman kepada Allah, Allah itu dasarnya iman. Adanya Allah dasarnya iman. Pahala dosa itu iman. Disebut iman karena nggak bisa dilihat. Percaya gitu. Tapi kalau bisa dilihat bukan iman namanya Pak. Inilah yang kemudian disebutkan di surat Al-Baqarah bahwa orang yang bertakwa itu tanda-tandanya beriman kepada yang gaib, yakin kepada akhirat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Beriman pada yang gaib sudah Allah. Gaib nama wali surga, gaib nama wali neraka, gaib nama wali pahala dosa. Nah, ketika Bapak Ibu beriman, yang iman itu mengatakan seakan ketika
ketika bapak beribu melihat Allah, itu namanya ihsan. Iman kita sampai di sana. Bapak duduk kayak begini, seakan bapak melihat surga, kayak begitu. Bapak sholat seakan Allah melihat bapak, atau bapak seakan melihat Allah, kayak begitu. Sudah sampai di situ. Berat ini lagi. Ini ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalla saufa ta'lamu tsumma kalla saufa ta'lamu. Kalla law ta'lamuna ilman. Kalau dia yakin dengan ilmunya itu, ketika dia berbuat maksiat, la tarawunnal, seakan dia melihat neraka jahannam. Dibaca hadisnya. Dari Abu Zuhra Jur'ah dari Abu Hurairah berkata bahwa Jibril alaihissalam berkata, apakah ihsan itu? Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan bila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Berat mana ini Pak? Ibu ngaji gini seakan ibu melihat Allah, atau Allah melihat kita? Berat mana? Berat yang pertama, itu namanya mukasabah, seakan menyaksikan Allah. Kalau sahabat-sahabat seakan menyaksikan surga di kedua pelupuk matanya. Kalau sudah begitu, meskipun sholat 1 jam 2 jam nggak pernah capek. Sehingga capek itu nama belum yakin. Gerundel itu belum yakin itu. Jadi orang-orang kalau sudah sampai pada manisnya iman, terus sampai manisnya iman. Manisnya iman, lezatnya iman gitu. Ibu lezat itu di mana? Di sini kan gitu. Bisa dijelaskan nggak? Aku mau tuku dewa, lempus kan? Ya apa? Ya tahu, bisa terangkan itu lah. Suruh dewi rasa apa lah? Iman itu bagi nggak bisa dijelaskan, Pak. Tapi ada di sini. Kita baca, kita kuatkan dengan hadis, ya agak panjang hadisnya. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang selalu berkeliling di jalan-jalan. Ya tufuna fiturum, ada malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan. Terus dan mencari-cari majelis zikir. Di majelis zikir ya, dicari kita ini. Terus jika mereka mendapati suatu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka memanggil teman-temannya seraya berkata, kemarilah terhadap apa yang kalian cari. Halo. Ibu yakin gak ini banyak malaikatnya? Lo yakin rebutan datang gak? Hutan-hutan datang gak? Apa? Kalau malaikat banyak datang apa tandanya? Rahmat Allah kan? Kalau malaikat itu banyak datang berarti Allah turunkan rahmat. Lailatul Qadar yang turun siapa? Tanazzalul malam itu jadi padat, bumi jadi sempit. Kenapa banyak malaikat? Rahmat Allah. Kalau kayak ngaji begini, yakin nggak banyak malaikat? Gerges datang nggak? Badannya gerges datang kebutuhan nggak? Yakinnya seperti nggak dikasih uang 1 juta gitu, 2 juta. Soalnya saya ingin masjid, saya ingin bagi-bagi duit 10 juta. Ya. Rebutan apa tuh? Rebutan gitu. Yakin itu ya begitu Pak, yakin itu, yakin. Sahabat-sahabat itu Rasulullah, apa yang terbaik, amalan yang terbaik hari ini? Oh begini-begini, tanya lagi, apa lagi yang terbaik? Itu tanya itu bukan tanya terus sebagai ilmu, bukan masuk Pak. Kita gitu kan? Langsung disambut 10 hari awal Ramadan ini Dzulhijjah ini hampir menyamai 10 hari terakhir Ramadan. Amal solehnya dilipat gandakan seperti
Kalau Ramadan Lailatul Qadar malam. Kalau 10 hari Zulhijjah hari-harinya. Baca Qur'annya seperti ketika kita kayak Lailatul Qadar gitu kan? Sedapatnya ini masih ada waktu ya, Pak. Setahun sekali Allah berikan itu pada kita. Lebih bagus daripada orang perang membawa senjata tak pulang-pulang. Ya tahu. Sampai Allah jadikan sebagai sumpahnya wal fajri wal layalin. Terus lalu mereka pun datang seraya menaungi kaum tersebut dengan sayapnya sehingga memenuhi langit bumi. Maka Rob mereka bertanya, padahal dia lebih tahu dari mereka, apa yang dikatakan oleh hambaku? Menaungi kaum itu kan di surat di hadis yang lain birat bimata tuh hebat. Malaikat mengagumi orang yang bermajelis ilmu itu, dinaungi. Banyak rahmat, maka Allah turunkan ketenangan, sakinah. Sakinah di mana? Sini, Pak. Jadi kita duduk sini ada sakinah, ada rahmat, di sini ada tenang, ada ketenangan. Kalau ingin mencari ketenangan, datang ke masjid, ikut ngajilah tenangan. Hadisnya begitu, Ustaz. Tapi yang ikhlas. Niatnya mencari ilmu, datang ke masjid, dinaungi sama malaikat. Allah bertanya dan Allah beritahu apa yang dikatakan oleh hambaku. Malaikat jawab, mensucikan engkau, memuji engkau, mengagungkan engkau. Allah berfirman, apakah mereka melihatmu? Para malaikat jawab, tidak, demi Allah mereka tidak melihatmu. Allah berfirman, bagaimana sekiranya mereka melihatmu? Para malaikat jawab, sekiranya mereka dapat melihatmu, pasti mereka akan lebih giat lagi dalam beribadah. Yang menjadikan kita giat ke masjid apa? Yakin, beriman. Kalau kita yakin bahwa duduk kita di sini nanti akan dibalas di surga, maka tidak akan kita lepaskan waktu itu. Iman ini bisa naik turun ya Pak. Hatinya bisa bola balik. Kadang terus wayang putih enak itu kok kadang kapot katanya gini. Setan yang menguasai di sini, setan korin yang menguasai gitu. Dekat dengan Al-Quran, dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan orang-orang yang solih. Apa yang mereka minta surga? Apa mereka sudah melihat surga? Belum. Gimana kalau surga? Apa yang mereka minta untuk dilindungi neraka? Apa mereka berharap? Belum. Bapak Ibu, Allah tidak bisa dilihat, surga tidak bisa dilihat, neraka tidak bisa dilihat. Tapi mampukah kita dengan ilmu itu seakan melihat Allah? Mampukah kita dengan ilmu itu seakan kita melihat surga? Mampukah kita dengan ilmu seakan kita yakin bahwa neraka di depanku ketika kita melakukan kemaksiatan? Itu ihsan. Itu namanya ihsan. Dan itulah ciri khas manusia, dan Allah berikan kemampuan sampai ke sana kepada manusia. Tidak Allah berikan pada hewan. Di surat 7 146, surat 7 146, surat Al-A'raf, maaf bukan 146 ya. Surat 7 179 nah, 179. Surat 7 179. Walaqad darabna li jahannam. Dan sungguh kami jadikan isi neraka itu, isi neraka jahanam kebanyakan
minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya qulub, mereka punya hati, mereka punya akal, tetapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tetapi tidak melihat, tidak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adanun, bagi mereka adan, apa adan? Telinga, la yasma'una biha, tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu adalah, Bapak Ibu, Allah ciptakan malaikat punya akal tapi tidak punya syahwat. Allah ciptakan hewan punya syahwat tapi tidak punya akal. Allah ciptakan manusia punya akal dan punya syahwat. Dengan akal itulah manusia dianjurkan supaya beriman, karena iman dasarnya yakin. Maka Allah turunkan ayat, dikasih mata kamu lihat ayat Allah, dikasih telinga kamu dengarkan, lalu dikasih akal, berimanlah dengan akal itu. Yakin, itulah manusia, dan itu tidak dimiliki oleh hewan. Akal itu Pak. Maka iman itu jalurnya akal. Kalau orang akalnya nggak bermain, ya nggak fungsi, nggak bisa dia beriman. Nah, kalau manusia tidak mau beriman dengan akalnya, maka posisinya seperti seperti binatang. Yang dulu saya berikan contohnya, Bapak Ibu, kita mau rekreasi, di tengah jalan ditulis mau hampir sampai 3 kilo, hampir sampai, ditulis besar-besar, dilarang masuk. 2 kilo ke depan ada longsor besar, ada banjir besar. Ditulis besar-besar, kita bisa melihat, kita paham, ditandatangani Pak Camat, kepala desa semua. Lanjut nomor. Kalau kita punya akal sehat, lanjut nomor. Balik kan? Itu bedanya dengan hewan. Kalau hewan ditulis begitu, tapi jalannya bisa dilewati sama kambing. Lanjut nggak kambingnya? Lanjut ya Pak. Kapan kambingnya balik? Itu nggak bisa lewat lagi, balik dia. Kita kayak kambing tadi, melihat dulu, atau sudah cukup percaya saya beriman. Quran itu dari Allah, Rasulnya pilihan Allah, terpercaya, beriman dasarnya. Kita punya akal, kita punya telinga, kok sih nggak mau percaya? Sama dengan kawan. Ketika diumumkan di timur sana sekarang ada bencana, ada tsunami, lari nggak kita? Ada rasa takut nggak? Bapak belum lihat kan? Tapi takut. Ketika Allah sudah informasikan kalau kamu melakukan begini, neraka di depanmu, takut nggak? Itulah iman. Bil ini. Sama nggak takutnya kita ketika ada informasi, ketika ada bencana, ada tsunami, lari kencang ya. Terus ketika kita melakukan maksiat, takut kepada Allah, takut sama nggak? Mestinya lebih takut kita. Itu ada pada tataran ihsan. Maka ketika malaikat, apa itu Islam? Jawab, rukun Islam. Apa itu iman? Rukun iman. Apa itu ihsan? Kamu beribadah saat kamu melihat Allah, atau saat kamu dilihat oleh Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bapak Ibu, dampaknya apa nih? Kalau orang sudah takut, maka nanti kalau kita berbicara tafakur kepada langit dan bumi, lihat ini kejadian-kejadian menunjukkan keagungan Allah, lalu baca juga Al-Quran, nyambung semuanya. Nah, ini nanti dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya, kalau orang sudah takut seperti itu, maka ujungnya dia takut kepada neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum.
Jagalah dirimu dan keluargamu dari api. Apalagi takut kalau berbuat dosa. Kalau berbuat dosa sekecil apapun takut, Pak. Kalau ada iman itu. Yang ketiga takut apa? Takut amal ini tidak diterima. Ya Allah, sholat 5 waktu. Sholat itu kadang-kadang nggak khusyuk, sadar betul, Pak. Saking kuatnya setannya kayak gitu. Kadang-kadang ya Allah, aku sholat juga balik pengen sholat tapi kan tidak boleh. Maka itulah kemudian ada istighfar itu menutupi kurang-kurang dari ibadah kita. Takut apa lagi? Hilangnya iman. Apa doa Nabi Yusuf? Rabbi anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Ya Rabb, Engkau adalah pelindungku dunia dan akhirat. Matikan aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis shalihin. Kumpulkan aku bersama dengan orang-orang saleh. Doa kita hari kita apa? Yang qalibal qulub sabit qalbi. Takut lek mati niku suruh khotimah. Wedi gak nek mati kok mlebu neraka iso metu. Wedi napa mboten? Bapak, ini bukan main-main. Ini Al-Qur'an. Takut gak kalau masuk neraka terus gesek metu? Takut gak itu? Padahal mati dekat sama kita ini, Pak. Mati itu sangat dekat sekali. Maka bahasa Al-Quran di surah Al-Baqarah, "Fama asbaru al-nar." Kau wendel menatap neraka itu ya. Jadi kalau orang-orang dahulu Abu Bakar kemudian dikasih makan, begitu masuk itu tadi dari hasil jualan apa? Jualan khamr, langsung dimasukkan, dikeluarkan. Saat ini bawa terdolek-dolek saja oleh mati. Iman. Tanda-tanda akhir zaman banyak fitnah. Fitnah subhat dan fitnah syahwat. Subhat itu yang diserang akal kita. Jadi akal kita diserang, cek gak yakin dengan akhirat. Kalau syahwat, disenangkan syahwat, dilupakan akhiratnya. Enteng gitu loh, Pak. Nganggap rokok itu enteng. Sehingga ada orang jual beli, wong kok gak ngerti rokok itu. Rokok kok dipikir saiki lho ngoten. Kok nang ngoten kabeh. Kok nang kadang-kadang ngeri iki ngaji, ibu-ibu kok berukut-berukut kok ning duwa kok keluar. Kadang-kadang niku Pak, kadang-kadang ya Allah. Sore beriman, pagi kerja. Pagi beriman, sore tidak. Dalam kondisi seperti itu harus pandai-pandai menjaga diri kita sendiri. Harus pandai-pandai menjaga diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita bisa istiqomah jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita berkah Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada kita, keluarga kita, putra-putri kita. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal, yang baik, yang diberkahi, dan Allah berikan juga kepada putra-putri kita. Kita tutup dengan doa qanatul majlis. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini